Selamat siang Bu ST. Ya, selamat siang Bagaimana Pak. kabarnya Bu? Ya, sehat luar biasa Pak. Luar biasa Bu ya. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching hari ini, saya mau sampaikan saya sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching yang Ibu lakukan nantinya ya Bu ya. Nah, namun sebelumnya ada baiknya saya menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya amati nanti selama Ibu melakukan percakapan coaching dengan coach ya Bu ya. Saya harapkan nantinya Bu, dalam percakapannya nanti bersama coach, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach itu sendiri, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi yaitu mendengarkan dengan aktif, presence, dan bisa menggali potensi coach dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, dan jangan lupa Bu, dalam hal mendengarkan jangan lupa kita menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Nah, dan selama melakukan coaching Ibu nanti jangan lupa menerapkan alur bertanya ya Bu ya. Oke, baiklah Bu. Sebelum melaksanakan coaching, ada berapa nih yang mau saya tanya? Bisa kan Bu? Bisa Pak, dengan senang hati Pak. Oke, untuk rubrik penilaian tadi ya Bu ya, udah saya sampaikan. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching? Nah, jadi dalam proses coachingnya nanti, saya ingin mengembangkan potensi yang saya kembangkan itu yaitu present ataupun kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang Ibu kembangkan tadi presence, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, boleh diceritakan yang lebih spesifik lagi Bu, kira-kira kompetensi apa yang lebih spesifik supaya yang ingin akan saya observasi nanti Bu? Nah, kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mendengar aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya Pak. Kira-kira indikator yang bagaimana nanti yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching ini Bu? Nah, jadi saya itu maunya coach saya itu dapat menemukan solusi ataupun ide-ide untuk permasalahan yang dihadapi. Oke, itu ya Bu ya. Iya, Pak. Nah, demikian Bu percakapan kita dalam praobservasi ini. Silahkan bisa melakukan coaching terhadap coachingnya nanti, dan harapannya Ibu bisa menggali potensi dari coach itu sendiri, menemukan solusinya ya Bu ya. Oke, itu saja yang saya tanyakan Bu. Terima kasih Juan-Juan Bu. Terima kasih. Selamat sore Ibu Genesis. Selamat sore Ibu. Nah, bagaimana kabarnya sore ini? Puji Tuhan, sehat Ibu. Nah, jadi kemarin ya Bu ya, ada informasi yang saya terima dari Ibu nih. Ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa ini yang mau Ibu bicarakan? Begini Bu, saya dulunya mengajar di kelas rendah. Nah, sekarang saya ditempatkan di kelas tinggi. Nah, siswa yang saya ajari di kelas rendah dulu yang kemampuan literasinya sudah bagus, ternyata bertemu lagi dengan saya di kelas tinggi pada saat ini. Kemampuan literasi mereka semakin menurun. Ini merupakan sebuah masalah bagi saya karena ketika materi pembelajaran di kelas tinggi ini diajarkan kepada anak tersebut, menuntut bahwasanya literasi itu sudah bagus begitu. Oh, jadi masalah literasi anak menurun begitu ya. Nah, kalau begitu apa kira-kira yang menjadi tujuan pertemuan kita ini, Bu? Saya mau melalui diskusi kita ini, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Oh, jadi kita sepakat ya Ibu Genesis, pertemuan kita ini nantinya untuk mendiskusikan dan menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini ya Bu ya. Jadi menurut Ibu Genesis nih, mengapa hal ini penting untuk kita diskusikan? Hal ini sangat penting untuk kita diskusikan karena menurut saya Bu, seorang guru kelas itu memang harus benar-benar bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan anak-anaknya gitu Bu. Jadi kemampuan literasi ini termasuk salah satunya di dalamnya hal yang
sangat-sangat penting untuk ditingkatkan, Bu. Ya. Jadi kalau menurut Ibu nih, ukuran keberhasilannya bagaimana ini, Bu? Ukuran keberhasilan dari literasi di kelas ini, menurut saya dia harus siswa yang duduk di kelas tinggi ini, secara khusus di kelas 4 saat ini saya jalani, harus sudah benar-benar mampu berliterasi, dalam arti bukan hanya sekedar baca, namun dia juga bisa mengerti akan apa yang dibacanya. Memahami ya, Bu, ya. Begitu. Jadi kalau misalnya lah ini ada skalanya 1 sampai 10 begitu ya, Bu. Menurut Ibu kondisi yang Ibu alami saat ini berada di skala berapa lah ini kira-kira, Bu? Dalam arti 1 bagus Ya. atau bagaimana, Bu? Dan 1 itu berarti kurang bagus lah dia itu. Jadi kalau 10-nya pasti lebih apa namanya? Lebih bagus begitu ya. Sempurna. Kalau saya berpikir melihat kondisi pada saat ini, saya masih berada di skala 6, Bu. Karena memang siswa saya lebih banyak yang di kemampuan literasi ini menurun dan belum ada tindakan yang saya lakukan untuk bisa meningkatkan ini, begitu. Begitu ya, Bu. Nah, jadi kalau begitu menurut Ibu idealnya ada di angka berapa nih Ibu Genesis idealnya begitu? Idealnya di angka 9 menuju sempurna di 10. Oh iya. Karena tadi yang 10 sempurna ya, Bu ya, idealnya di angka 9. Nah, jika menurut Ibu nih angka 9 itu merupakan angka yang ideal begitu ya, Bu, dalam kondisi seperti apa kira-kira ini, Bu? Kondisinya ya seperti yang saya ucapkan pertama tadi, Bu. Siswa kelas 4 benar-benar bisa berliterasi dan memahami apa yang dibacanya sehingga topik-topik pembelajaran itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi tadi Ibu katakan bahwa idealnya itu di angka 9 begitu ya, Bu. Nah, kalau begitu faktor yang mendukung situasinya menjadi ideal kira-kira apa saja ini, Bu? Faktor-faktor yang mendukungnya, Bu ya. Yang pertama adalah rasa ingin tahu dari siswa itu sendiri. Ya, ada keinginannya begitu ya, Bu ya. Kemudian dari saya sendiri sebagai seorang guru harus menjadi motivator bagi anak didik saya dengan cara memberikan mereka ruang untuk belajar dengan menjadi penyemangat bagi mereka dan memberikan memfasilitasi, artinya saya harus memberikan media yang tepat untuk mereka yang mampu meningkatkan kemampuan literasi mereka. Dan yang tidak kalah penting, ini juga berhubungan dengan orang tua. Karena membaca itu berhubungan dengan kebiasaan. Ketika ada lingkungan yang mendukung, maka ini akan bisa terlaksana dengan baik. Ada timbal baliknya ya, Bu ya. Nah, jadi berarti inti dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini adalah kemampuan literasi siswanya menurun. Nah, kira-kira apa ini, Bu, sebenarnya yang menyebabkan kemampuan literasi anak ini menjadi menurun? Kalau dari yang saya lihat ya, Bu, kondisi siswa saya dulu di kelas 2 sudah bisa, ternyata di kelas 4 sudah semakin tidak bisa, maka faktor pertama yaitu pembiasaannya kurang. Ketika anak-anak kurang dibiasakan, maka bisa menjadi lupa gitu ya, Bu. Nah, di kelas 2 mereka saya ajar sudah bisa eja, ternyata di kelas 4 masih tetap mengeja, tidak berkembang. Bahkan ada yang sudah awalnya baik menjadi menurun. Jadi saya kira ini faktornya yaitu kalau tadi dia tidak ada pembiasaan. Nah, pembiasaan ini harus ada dari sekolah dan orang tua juga begitu. Artinya orang tua dengan pihak sekolah harus bekerja sama untuk benar-benar bisa membangun si anak ini. Jangan hanya mengharapkan dari sekolah begitu ya, Bu ya. Nah, berarti dalam bayangan Ibu ini apa saja hal yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa Ibu ini nantinya? Dalam bayangan ya, Bu, dalam bayangan saya akan mengajak siswa ini untuk lebih bergiat dalam belajar membaca. Jikalau awalnya mereka saya ajar dulu di kelas 2 dengan media-media gambar, nah nanti di kelas 4 ini sudah tidak ranahnya lagi hanya fokus untuk belajar membaca dengan media gambar. Jadi saya tingkatkan saja dia dengan sistem pembiasaan. Pertama mungkin saya akan memisah-misah dulu anak-anak ini, mana yang memang kemampuan begitu ya, baik dan yang tidak baik. Kemudian saya ajak mereka belajar, jadi materi tetap berjalan, artinya saya mengadakan pembinaan khusus dengan siswa yang kemampuan literasinya kurang baik tadi begitu, Ibu. Kemudian
termasuk juga saya harus tetap memacu mereka melalui media-media yang mendukung rasa ingin tahu mereka dalam berliterasi. Ya udah banyak tadi ya Bu, misalnya buat pengelompokan tadi. Nah mungkin ada nggak hal-hal lain yang bisa lagi Ibu lakukan begitu? Begini Bu, saya akan saya lakukan, saya akan menyediakan buku cerita bergambar. Ya. Buku cerita bergambar ini menarik ya bagi anak-anak. Kemudian selain itu, saya akan mengambil video-video pembelajaran yang memang benar-benar memacu semangat belajar siswa dalam berliterasi begitu. Nah, jadi kalau menurut Ibu apa nih ide atau cara yang Ibu sampaikan yang tadi akan berhasil ini untuk meningkatkan motivasinya? Saya yakin Bu, dengan catatan ini harus dilakukan secara terus-menerus, dibiasakan, artinya ada konsisten. pembiasaannya, ya konsisten ya. Nah, dari beberapa ide rencana yang Ibu boleh lakukan, boleh nggak Ibu urutkan ya tindakan-tindakan yang lebih dahulu, yang mana didahulukan kira-kira yang Ibu lakukan? Pertama sekali saya kelompokkan siswanya, Ya. kemudian yang kedua saya akan menyediakan media-medianya tadi, dan yang ketiga saya akan mengadakan bimbingan khusus di sore hari, dan ini akan Ada tambahan. saya koordinasikan dulu dengan orang tua untuk minta izin bagi orang tua yang anaknya kurang mampu dalam berliterasi tadi. Saya ajak mereka belajar di sore hari dengan catatan orang tua harus siap juga untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Saya tetap berada di sekolah karena saya tinggal di perumahan. Maka saya nantikan kehadiran anak-anak ini untuk saya ajari. Nah di sana nanti saya pakailah media-media yang memang cocok buat mereka. Kalau misalkan media gambar itu masih baik untuk mereka, maka akan saya sediakan. Kemudian kalau memang buku cerita tadi saja sudah cukup, kenapa tidak? Ya, bagus sekali nih Bu, bagus sekali nih idenya. Jadi sebenarnya masalah Ibu ini telah Ibu selesaikan sendiri. Jadi kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya apa ini? Ini sistemnya sistem cepat ya Bu. Jadi saya akan berkomitmen minggu depan ini akan harus sudah terlaksana. Ya. Nah, jadi ide bagaimana ini perasaan Ibu sekarang? Saat ini saya merasa lebih plong ya Bu. Artinya saya sudah menemukan titik terang dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, oke, baiklah Ibu ya. Jadi tetap semangat ya Bu untuk melaksanakannya supaya nantinya meningkat literasi anak-anaknya di sekolahnya. Oke ya Bu ya, semangat ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. ST, Iya Pak. tadi kan Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya. Iya Pak. Saya apresiasi, bagus Bu atas Makasih, Pak. coachingnya Iya Pak ya. kepada coach tadi ya. Nah sebelum melakukan penutupan Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal nih Bu ya. Yang pertama, apa saja kira-kira menurut Ibu yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya Pak, jadi coaching ini sudah saya lakukan dengan alur tirta ya Pak ya. Nah kemudian saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali si coach sendiri untuk menceritakan permasalahan dan dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, begitu Pak. Iya, baik Bu ya. Nah, betul sekali ya Bu ya. Nah, tapi kalau bolehkah saya menyampaikan hasil observasi kepada Ibu? Ya, dengan senang hati Pak. Ya Bu ya, oke. Terima kasih Bu. Menurut observasi yang sudah saya lakukan selama pengamatan saya pada Ibu dalam proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, sesuai dengan alur tirta, dan juga yang saya lihat Ibu sudah mampu menggali potensi dari si coach itu sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan ya, sehingga permasalahan-permasalahan dari coach itu sendiri
bisa ditemukan, ya, bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, untuk alurnya juga, alur percakapan, saya lihat sudah memenuhi, ya, alur tirtanya, yaitu tujuan yang pertama tadi Ibu sudah melakukan tujuan dari percakapan, menyepakati apa yang menjadi topik pembicaraannya. Kemudian Ibu juga sudah mampu mengidentifikasi atau menggali dari apa kira-kira fakta-fakta yang sudah dari si coach itu sendiri. Kemudian rencana aksinya juga, apa ide-ide alternatif Ibu sudah mampu menggalinya, dan tanggung jawab atau komitmen untuk langkah selanjutnya. Nah, dalam prinsip coach tadi juga dalam mendengarkan dengan teknik rasa, saya lihat juga Ibu sudah mampu yaitu memperhatikan pembicaraannya, dapat menerima semua ucapan dari si coach itu sendiri dan menemukan kata-kata kunci dari coach. Kemudian Ibu juga memberikan sinyal yang baik dengan cara dengan mendengarkan yang baik, ya Bu, ya, dalam bentuk mengangguk dan sebagainya tadi. Saya lihat sudah mantap, ya Bu. Kemudian Ibu juga dapat merangkum atau menangkap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach itu sendiri, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan untuk memperdalam atau menggali lebih dalam dari pernyataan yang disampaikan coach itu sendiri, ya Bu, ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Bu, kira-kira ada nggak kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Nah, baik Pak, jadi tadi saya berterima kasih atas apresiasinya ya Pak, tetapi menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu untuk lebih memahami lagi proses coaching ini dengan alur tirta, sehingga saya dapat melakukan coachingnya dengan lebih baik lagi, begitu Pak. Baik Bu, ya, Ibu sudah melakukan yang baik, tapi Ibu pengen Iya, lebih Pak, yang lebih terbaik, baik ya. lagi Pak. Oke, terima kasih. Demikian Bu, observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk Ibu dan untuk kita semua, ya Bu, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu.